Yesus adalah jawaban kecemasan. Khotbah hari ini sinkron dengan realitas yang kami keluarga sedang hadapi, bahwa kami mendapat informasi bahwa tadi subuh kekasih kami, Bapak Tua LC, dipanggil Tuhan ke dalam pangkuannya. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita sekalian, bahwa Yesus adalah jawaban kecemasan. Memulai renungan ini saya ingin bertanya, apakah sebenarnya yang membuat kita cemas? Apa yang membuat kita cemas? Bisa dijawab. Apa yang membuat pista? Apa yang membuat kita cemas? Ya? Anda nampaknya terpengaruh dengan situasi yang kita sedang alami. Oke lah, salah satu poin kita merindukan seseorang. Tapi apa yang sesungguhnya membuat kita cemas? Apabila kita tidak menikmati persekutuan. Yang membuat saya agak cemas kalau lain pertanyaan lalu lain digaruk. Sehingga kecemasan yang seharusnya kita fokus kepada bahwa Yesus adalah jawaban kecemasan. Apakah yang sebenarnya membuat kita cemas? Memang, silakan kalau masih ada yang mau bicara. Apa yang membuat kita cemas? Hari esok. Masa depan. Takut mati. Kalau ditinggalkan Yesus. Ya? Ekonomi. Ada masalah. Oke. Segala persoalanmu tidak akan pernah selesai. Kecemasanmu akan terus berlanjut dan kamu tidak akan pernah hidup tanpa kecemasan. Sebab kecemasan yang kamu sebutkan tidak akan dijawab oleh Yesus. Sebab kecemasanmu adalah kecemasan sehubungan dengan persoalan kecemasan dunia. Hal-hal yang mencemaskanmu memang hampir boleh dikata tidak akan dijawab oleh Tuhan, karena tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Kecemasan-kecemasan itu hanya berfokus kepada persoalan-persoalan duniawi saja. Yesus adalah jawaban kecemasanmu. Jikalau yang kau cemaskan adalah kehidupan dan keselamatanmu, maka Yesus jawabannya. Tapi jangan pernah minta jawaban kepada Dia dalam hal yang lain. Cemaslah tentang keselamatanmu. Kalau keselamatanmu sudah engkau tidak cemaskan, maka amanlah seluruh hidupmu. Makan tidak makan, asal ngumpul. Begitu. Biar cuma puntung, yang penting mengepul. Yang membuat kecemasan kita adalah perkara-perkara dunia. Lalu kemudian perkara dunia ini membawa kita untuk meragukan kemurahan Tuhan. Cemas. Ini yang selalu diobati di dokter yang pertama. Namanya ansietas, kecemasan. Orang-orang yang hidup dalam kecemasan tingkat tinggi, itulah sakit yang susah diobati. Cemas. Belum sakit tapi dia bilang, ay sakit kayak ini, akan sakit kayak ini, akan sakit, sudah sakit sebelum sakit. Belum datang masalah dia sudah sangat terpukul. Waktu saya pulang ke Palopo, dalam perjalanan memang kita target untuk sampai. Siapa yang pernah berpikir bahwa cuaca akan bersahabat? Itu saja patut disyukuri dan tidak banyak orang yang berbicara tentang hal itu. Sejauh itu berjalan tanpa masalah dan kemudian bisa tiba ketemu dengan keluarga. Selesai satu persoalan. Sesudah itu pulang di sini baru dengar berita bahwa ternyata orang tua meninggal. Apakah harus bersedih? Tentu tidak. Kita harus melihat sisi baik dari semua yang sedang kita hadapi ini. Kalau saya berdiri di sini, sebenarnya yang saya mau khotbahkan adalah itulah yang disebut dengan bertanggung jawab. Saya boleh pulang karena rasa cemas juga menghantui kehidupan saya sebagai manusia. Tetapi jauh sebelum saya ada di sini, pesan almarhum papa saya katakan begini.
Kamu pergi tinggalkan kampung, itu pelayanan. Jangan meninggalkan pelayanan, apapun alasannya. Kalau hanya merantau ke Mamuju, ngapain bertahan lama-lama kalau hidup tidak sejahtera? Pilih pulang. Ini bukan persoalan merantau, ini pelayanan. Sehingga ketika kita berbicara pelayanan, itu harga mati, tanggung jawab, disebut berjaga-jaga atas jiwa, itu bukan perkara yang mudah. Nah, kalau kecemasanmu karena persoalan ekonomi, mulailah balikkan kemudimu. Arahkan kembali kemudimu ke tujuan yang benar. Bahwa sebenarnya tidak ada lagi yang perlu dicemaskan. Keselamatan sudah menjadi milik kita. Yang persoalan kalau kita tidak makan lalu kemudian merusak keselamatan kita, celakalah kita. Hanya karena persoalan makan lalu kita kehilangan keselamatan. Percaya firman Allah memberi jaminan kepada kita bahwa di dalam Tuhan seluruh perkara dapat kita tanggung. Yesus memanggil murid-muridnya di tengah pergumulannya, di tengah kedukaannya, di tengah persiapannya, mengumpulkannya untuk memberi penjelasan bahwa tidak bisa tidak, kematian akan datang kepadaku dan kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Kamu harus menerimanya dan bersiaplah. Dia sudah tahu bahwa dia akan menghadapi banyak tantangan. Dia akan diolok-olok, diludahi, disesat, bahkan dibunuh. Apa jawaban dari seluruh kecemasan itu? Akan bangkit pada hari ketiga. Kalau kehidupan ekonomi kita membuat kita hidup dalam kecemasan, maka kita akan hidup cemas sepanjang kita ada di sini. Untuk itu, serahkan kecemasanmu kepada Tuhan. Kuncinya satu, kalau Tuhan sudah menjadi juru selamatmu dan engkau menggantungkan hidupmu sepenuhnya kepadanya, tidak ada badai yang tidak akan berlalu kalau Tuhan berkenan atau berkehendak. Hidup tanpa rasa cemas dan takut hanya dialami oleh satu orang, yaitu dia yang sudah meyakini bahwa kalau saya mati, saya ada bersama dengan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan, berserah diri. Di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi sekarang, pergumulan karena beras naik dan lain sebagainya, mari kita mengandalkan Tuhan. Kasih persaudaraan di tengah banyaknya masalah. Tumbuhkan itu, solid. Kalau yang satu lapar, yang lain harus ikut merasakannya. Kalau yang satu berduka, semua ikut berduka. Kalau yang satu sedang telanjang, semua harus berusaha untuk menutupinya. Itulah yang disebut dengan bersama-sama mendapat jawaban dari Tuhan. Yesus adalah jawaban kecemasan. Apalagi yang harus saya khawatirkan tentang pergumulan yang diperhadapkan kepada keluarga kami, Yesus adalah jawaban kecemasan. Demikian juga untuk kita sekalian jemaat. Mari kita melihat bahwa jawaban Tuhan selalu ada untuk seluruh keberadaan hidup kita. Demikian juga di beberapa hari yang lalu kita bersama-sama merayakan, khususnya pemuda merayakan hari ulang tahun PPGTM yang ke-54. Sekiranya bahwa hari itu membuat orang-orang muda merasa bahwa sesudah generasi ini, siapa lagi yang akan bertanggung jawab? Mereka, kamu sudah dipersiapkan. Kita juga yang sudah tua tidak perlu cemas tentang itu, karena setiap waktu, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Masa kita sekarang, kelak mereka yang akan bertanggung jawab terhadap persekutuan ini. Kita tidak perlu mencemaskan gereja ini. Gereja ini akan terus dipelihara oleh Tuhan. Pak Lode sudah sakit-sakitan, tetapi akan muncul generasi baru. Kelak sesudah mereka akan ada generasi yang dipersiapkan Tuhan. Yesus adalah jawaban kecemasanmu. Berhenti cemas, apalagi kalau persoalan makan pada tanggal yang 2 kali makan itu. Rasa cemas itu sudah dibayar Tuhan tadi pagi
Ketakutan itu tidak makan 2 kali. Kamu akan makan 2 kali. Jangan sampai marah terhadap Tuhan hanya karena persoalan batalnya makan 2 kali. Jangan cemas, Tuhan bersama dengan kita. Ada amin?